Dibandingkan dengan Bung Karno dan Pak Harto, Anda, Pak Jokowi, dalam bahasa Jawa itu istilahnya dudu ampute, artinya nggak sebanding sama sekali. Dan Pak Harto dijuluki sebagai bapak pembangunan. Kalau bicara Pak Harto, ya Pak Harto itu sudah berhasil lah membangun ekonomi. Bahwa dia salah, ya salah. Malah sekarang itu orang mulai kampanye rindu ya zaman Pak Harto gitu. Saya tidak rindu sama sekali. Saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru. Jauh sebelum itu saya masih teringat ketika Pak Harto baru naik presiden. Pak Harto pada waktu itu dipuja-puja di mana-mana. Saya masih ingat Bung Karno itu dikejar di mana-mana, bahkan demo-demo itu mengatakan mahmilupkan Bung Karno. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Saya ingin menyampaikan nasihat pada Pak Jokowi. Jadi berkacalah, ya, berkaca Bung Karno dan Pak Harto dipaksa lengser oleh para pemuda dan mahasiswa Indonesia pada waktu itu. Istilah sekarang ya lewat gerakan people power. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Begini, oleh sebab itu saya kira tidak boleh kita dendam-dendam politik terlalu berlebihan itu. Tidak boleh. Sama. Jadi hentikan cawe-cawe Anda demi ini dan demi itu. Mengapa Indonesia Raya itu, Mas Jokowi, adalah milik seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Jadi bukan milik kakek dan nenek seseorang atau sebuah keluarga atau sebuah partai politik dan lain-lain. Nah, saya harap Pak Jokowi nanti Anda turun panggung sesuai jadwal konstitusional. Tidak usah rongeh, tidak usah berpikir ngelantur. Jadi hormati konstitusi. Titik. Konstitusi tidak memperbolehkan, dan bagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat. Kemungkinan besar anak-anak Anda ikut terseret korupsi BTS 4G yang diduga di atas 8 triliun rupiah. Nah, jika nanti terbukti sebelum Anda menyudahi tugas sebagai presiden di bulan Oktober tahun depan, sekali lagi jika terbukti secara telak, saya usul segeralah Anda lemparkan anduk putih secepat mungkin. Saya ingin tegaskan, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada mens rea, juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari salahnya, korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada, meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya bilang, ya itu coba, itu lawannya udah cari salahnya, korupsinya enggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Ayo sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Kami yang di BPIP itu enggak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali. Kami tidak ada. Tahu tidak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara. Tahu tidak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda tidak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi.
Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah, karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Mahfud MD ya, yang jadi Menko Polhukam ya, yang jabatannya lumayan tinggi ya. Ini Mahfud pernah mengatakan ya, Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Pejabat siapa saja yang paling bersih di negeri ini ada pernah mengembalikan gaji enggak? Mereka buat undang-undang, membahas undang-undang 5 juta, kunjungan kerja 3 bulan sekali, dapat tiket eksekutif. Amin Rais pernah mengembalikan gaji enggak? Ini Mahfud ketika masih bagus saya kira ya, masih omong secara jujur ya. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Oleh itu sebabnya kata tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais lagi-lagi kritiknya pada Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan dalam statement yang diunggah ke kanal YouTube Amin Rais Official. Selasa 11 Juli 2023, ia unggah video bertajuk "Di Era Jokowi, Program Jual Negara Hampir Tuntas". Amin Rais mengklaim bahwa Jokowi menggadang Gibran bisa maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian menantunya, Bobi Nasution, bisa maju pada Pilgub Sumatera Utara. Amin Rais juga beranggapan bahwa Jokowi melakukan tindakan aji mumpung. Soal proyek aji mumpung, Jokowi mungkin akan sulit dicari setaranya di Indonesia, kata Amin Rais. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani, papar Amin Rais lagi. Diketahui sebelumnya, isu wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat respons dari Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Ia memberi pesan kepada Jokowi agar tidak tergiur dengan wacana ini. Dalam pernyataannya, Amin sempat menyinggung Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno. Menurutnya ayah Megawati Soekarno Putri itu dahulu begitu hebat, khilaf mau menjadi seumur hidup. Pada akhirnya, Soekarno bernasib tragis di penghujung masa jabatannya. Presiden Soeharto juga begitu. Menurut Amin, Soeharto adalah presiden yang punya jasa besar. Tapi dia terbuai dengan pernyataan menterinya yang menyebut rakyat masih menginginkan dia menjadi presiden terus. Setelah menjabat selama 32 tahun, Soeharto pun bernasib tragis karena terpaksa mundur setelah didesak lewat sejumlah gelombang demonstrasi. Saya tidak tega juga kalau Pak Jokowi itu turunnya diturunkan beramai-ramai. Luhut kemudian diminta untuk membuka kekayaannya yang aduhai itu, kata Amin saat konferensi pers usai pembukaan Rakernas pertama Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Amin meminta Jokowi untuk mundur dari jabatannya setelah menjabat selama 2 periode atau 10 tahun menjabat. Jangan tergiur dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden lewat penundaan pemilu 2024. Yang diupayakan oleh sejumlah elit politik. Sudahlah, kalau sudah 10 tahun, udahlah. Kita manusia itu ada batasnya. Jangan haus kekuasaan, dahaga kekuasaan politik. Itu nanti malah ketika ajal sampai, malah jadi malu besar, ujar mantan ketua MPR itu. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan kepada Presiden Jokowi. Semoga sampai. Kalau enggak, ya juga enggak apa-apa, imbuh Amin Rais. Untuk diketahui, isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu kembali bergulir pada awal tahun 2023 ini.
Isu tersebut sebenarnya sudah bergulir sepanjang tahun 2022. Pada tahun 2022, isu tersebut awalnya dilontarkan oleh sejumlah menteri Jokowi dan 3 ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Isu itu juga sempat diaplikasi oleh ketua DPD dan ketua MPR. Adapun Presiden Jokowi diketahui telah berulang kali menegaskan bahwa dirinya patuh terhadap konstitusi terkait masa jabatan presiden. Jokowi juga beberapa kali hadir secara langsung dalam acara persiapan pemilu 2024 yang digelar KPU RI maupun Bawaslu RI. Namun hal tersebut telah menjadi bahan kritikan oleh Amin Rais. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais tersebut membandingkan wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden saat ini dengan peristiwa yang dialami Presiden Soekarno dan Soeharto. Amin mengingatkan, Soekarno dan Soeharto tetap jatuh dari kekuasaan panjang walau keduanya memiliki kekuasaan panjang hingga sumber daya yang besar. Kalau Pak Jokowi mikir dia yang paling hebat, presiden yang paling berhasil dan lain-lain, saya ingatkan, Pak Jokowi, Bung Karno kurang apa? Tapi pada ujungnya, karena pernah membiarkan dipilih jadi presiden seumur hidup, akhirnya tragedi yang beliau alami, kata Amin Rais. Lihat Pak Harto, kurang apa? Jenderal besar dengan 5 bintang menyaingi Jenderal Sudirman, menguasai seluruh birokrasi, pegang ABRI, ada polisi, didukung pengusaha. Tapi lihat akhirnya seperti itu, lanjutnya lagi. Ia menilai bahwa sosok Jokowi sangat lemah jika dibandingkan Soekarno dan Soeharto. Maka Amin mengingatkan agar jangan ada niat untuk menambahkan kepemimpinan menjadi 3 periode. Pak Jokowi ini jauh lebih lemah dari Bung Karno dan Pak Harto. Jadi ini jangan ada rencana untuk menambah 1 periode lagi. Amin juga menganggap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tidak hanya bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945, namun juga tak dapat diterima akal sehat. Saya tidak paham, ini mereka yang menghendaki Pak Jokowi supaya tunda pemilu, apalagi tambah 1 periode lagi. Itu merupakan menghina akal cerdas manusia, ungkap Amin Rais. Di samping menghina konstitusi dan makar juga terhadap konstitusi. Tak lepas dari itu, juga betul-betul menghina akal manusia sehat, sambungnya. Karena itu, ia meminta masyarakat menolak wacana tersebut untuk mencegah praktik kepemimpinan presiden yang tidak terbatas. Ini harus dihentikan. Kalau nekat saja, kalau kita diam, kita telah lakukan bunuh diri nasional. Karena begitu, Pak Jokowi dikasih 1 periode lagi. Nanti akan seperti itu seterusnya, tandas Amin Rais.